액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Adiswa Finansa dengan NIM 2401421017. Saya dari Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang UAS untuk mata kuliah kajian semiotika visual. Stay tuned. Oke. Pada hari ini saya akan membahas tentang posternya itu tentang kesehatan, dan poster yang saya ambil adalah ini. Poster tentang gejala depresi. Namun yang lebih uniknya, aku tidak hanya membahas tentang poster itu, tapi aku akan membahas poster itu tentang dilihat dari sudut pandang kata konotasi dan denotasi. Oh ya, dari beberapa kalian ada yang tahu nggak sih apa itu denotasi, apa itu konotasi? Oke, sekarang aku akan mencoba menjelaskan, mungkin tidak detail tapi semoga sedikit membuat kalian lebih paham apa itu denotasi dan apa itu konotasi. Oke, yang pertama aku akan membahas tentang apa sih itu denotasi. Jadi kalimat denotasi itu adalah kalimat yang menyampaikan makna secara langsung dan lugas. Terus kalimat denotasi ini tanpa menggunakan bahasa atau kiasan makna yang tersirat. Jadi kalimat ini biasanya berisi tentang informasi yang faktual atau jelas. Karena poster yang aku ambil itu adalah poster tentang kesehatan mental, jadi aku akan kasih contoh sedikit tentang kalimat yang itu ada kalimat denotasinya. Contohnya itu kalimatnya seperti ini, kayak jika Anda merasa cemas atau Anda merasa tertekan, tolong segera cari bantuan dari profesional kesehatan mental. Itu adalah kalimat denotasi. Kalimat yang tadi aku berikan itu adalah, itu kan fakta ya, jadi kalau kita merasakan tertekan atau kita merasakan tidak enak pada hati atau pikiran kita seharusnya itu mencari ke dokter psikiater untuk kita berobat di sana. Jadi kata-kata yang tadi itu adalah denotasi. Saya ulangi lagi, denotasi itu adalah kalimat yang faktual atau kalimat yang jelas. Terus yang kedua adalah kalimat konotasi. Apa sih itu kalimat konotasi? Kalimat konotasi adalah kalimat yang menyampaikan makna tambahan atau emosional di luar makna denotatif atau harfiahnya. Kalimat ini sering sekali mengandung nuansa asosiasi atau perasaan tertentu yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kata-kata tersebut. Contohnya, mental yang sehat adalah kunci untuk hidup yang bahagia dan penuh arti. Jadi jangan biarkan stres menghancurkan senyum Anda. Itu adalah contoh dari kalimat konotasi dalam poster yang akan aku bahas ini. Jadi makna denotasi dalam poster yang tadi aku angkat itu merujuk pada arti langsung atau harfiah dari teks atau gambar yang disajikan. Ini adalah informasi yang jelas dan objektif, tanpa tambahan perasaan, interpretasi atau asosiasi emosional. Jadi lebih mudah dimengerti adalah poster yang tadi aku akan bahas nanti itu tidak semata-mata dibuat-buat. Kalau kita yang tahu gejala depresi itu kan memang ada beberapa faktornya ya, entah itu kita tidak bisa tidur, terus perasaan kita selalu was-was dan lain-lain. Terus pasti pada poster itu kan ada tulisannya hubungi layanan kesehatan mental jika Anda merasa cemas atau tertekan. Itu makna denotasinya adalah bahwa jika seseorang yang merasa cemas atau tertekan, mereka itu harus menghubungi layanan kesehatan mental untuk segera mendapatkan bantuan. Kemudian makna denotasi dalam gejala depresi. Makna denotasi dalam konteks gejala depresi itu merujuk pada deskripsi langsung dan objektif dari gejala yang dialami oleh seseorang tanpa interpretasi atau makna tambahan. Hal ini menjelaskan fakta yang faktual tentang apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami depresi.
Contoh 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 denotasi untuk gejala depresi itu misalnya kehilangan minat atau kesenangan dalam beraktivitas yang biasanya disukai oleh seseorang itu. Kemudian munculnya perasaan sedih atau kosong yang berlangsung sepanjang hari, mungkin hampir setiap hari itu. Kemudian kesulitan tidur atau bahkan tidur yang berlebih. Kemudian perubahan nafsu makan atau turunnya atau naiknya berat badan tanpa alasan yang jelas. Kemudian kelelahan atau kehilangan energi yang hampir setiap hari. Kemudian kesulitan untuk berkonsentrasi atau membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir ada pikiran yang dilakukan secara berulang-ulang tentang kematian atau bunuh diri. Jadi, apa sih maksud semua itu? Oke, maksud dari semua itu adalah hal itu memberikan penjelasan secara langsung dan jelas tentang gejala-gejala yang umum dialami oleh seseorang yang sering mengalami depresi. Berikut adalah beberapa gejala yang disebutkan. Yang saya tadi sebutkan itu adalah kehilangan minat atau kesenangan dalam beraktivitas yang biasanya disukai. Hal ini orang yang mengalami depresi ini mungkin merasa tidak tertarik atau tidak menikmati kegiatan yang biasanya mereka lakukan, seperti hobi yang sering ia lakukan atau menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka dan keluarga mereka. Kemudian yang kedua tadi ada perasaan sedih atau kosong yang berlangsung sepanjang hari atau mungkin hampir setiap hari. Hal ini itu seseorang mungkin akan merasa sedih, merasakan murung, atau bahkan tidak merasakan sesuatu apa-apa, jadi kayak hampa semua. Itu bisa saja terjadi setiap hari atau bahkan sepanjang harinya. Kemudian yang ketiga tadi ada kesulitan tidur atau tidur berlebih. Hal ini depresi itu dapat menyebabkan masalah tidur loh, seperti insomnia atau sulit tidur atau bahkan hipersomnia atau tidur yang berlebih. Kemudian yang keempat ada perubahan nafsu makan atau turun berat badan tanpa alasan yang jelas. Hal ini seseorang mungkin dapat mengalami penurunan atau bahkan peningkatan nafsu makan yang dapat menyebabkan perubahan berat badan yang signifikan tanpa adanya diet atau program olahraga yang jelas. Kemudian ada kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Hal ini orang-orang yang mengalami depresi seperti ini biasanya sering merasakan lelah atau kekurangan energi. Bahkan setelah seseorang ini mengerjakan tugas secara ringan, entah itu selesai habis menyapu atau itu selesai habis membersihkan debu atau itu dan lain-lain. Kemudian kesulitan untuk berkonsentrasi atau membuat keputusan. Depresi ini sangat dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, fokus dan membuat keputusan. Jadi orang-orang yang seperti ini itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin membuat keputusan. Jadi mereka itu hanya ikut-ikut keputusan yang diambil oleh seseorang, entah itu temannya sendiri atau keluarganya. Kemudian ada pikiran yang berulang-ulang tentang kematian atau bahkan bunuh diri. Orang yang mengalami depresi ini mungkin memiliki pikiran yang berulang-ulang tentang kematian atau bahkan merencanakan atau mencoba untuk membunuh diri atau bunuh diri. Ini juga sering kita jumpai pada masyarakat ya, terutama masyarakat yang depresi gara-gara entah itu masalah uang atau masalah ekonomi, masalah sekolah, banyak masalah yang pada akhirnya membuat seseorang itu memilih untuk bunuh diri karena saking stresnya, saking depresinya. Kemudian ada sudah sih itu aja yang penjelasan ini saya bikin untuk bertujuan untuk membantu orang yang mengenali tanda-tanda depresi sehingga mereka atau orang di sekitar mereka dapat mencari bantuan yang dibutuhkan. Kemudian ada makna konotasi dalam gejala depresi. Makna konotasi dalam gejala depresi itu mengacu pada perasaan, asosiasi, atau implikasi emosional yang terkait dengan gejala tersebut, yang di luar makna literasinya. Hal ini bisa mencakup bagaimana gejala-gejala tersebut dipersepsikan atau dirasakan oleh individu ataupun masyarakat. Berikut adalah contoh makna konotasi dari beberapa gejala depresi. Yang pertama, adanya kehilangan minat atau kesenangan dalam beraktivitas yang biasanya ia disukai. Konotasinya hal ini bisa membawa perasaan putus asa atau ketidakberdayaan karena aktivitas yang dulunya membawa kebahagiaan
namun kini tidak lagi memberikan kegembiraan. Perasaan sedih atau kosong ini dapat berlangsung sepanjang hari atau bahkan setiap harinya. Kemudian, hal ini bisa dianggap sebagai perasaan yang terperangkap dalam kegelapan atau jurang emosional yang sangat dalam. Hal ini sulit sekali untuk diatasi. Kesulitan tidur atau tidur berlebihan itu konotasi dalam ini yang ketiga, yaitu kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Konotasinya adalah kurang tidur bisa dihubungkan dengan kecemasan pikiran yang terus-menerus, sehingga sementara ketika kita tertidur berlebihan, itu bisa dianggap sebagai pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Kemudian yang 4, ada perubahan nafsu makan atau berat badan tanpa alasan yang jelas. Konotasi dalam hal ini yaitu bisa menimbulkan perasaan kehilangan kontrol atas tubuh dan kehidupan seseorang, serta mungkin menimbulkan stigma sosial terkait dengan perubahan fisik yang drastis, kelelahan atau kehilangan energi yang hampir habis. Kemudian sulitnya berkonsentrasi atau membuat keputusan. Hal ini bisa menimbulkan rasa malu atau frustasi karena seseorang ini tidak mampu berfungsi dengan baik dalam situasi sosial atau profesional yang itu membawa pikiran berulang-ulang atau membuat mereka itu tidak nyaman. Di sini aku akan menambahkan sedikit tentang yang tadi, yang pikiran berulang-ulang tentang kematian atau bunuh diri. Hal ini bisa juga dianggap sebagai tanda akhir dari keputusan yang paling ekstrim dan perasaan bahwa kehidupan itu tidak lagi memiliki makna atau harapan. Bisa dibilang orang ini putus asa. Dari semua ini, makna ini memberikan wawasan tentang seberapa beban emosional dan psikologis yang mungkin dialami oleh seseorang yang depresi, yang seringkali dalam dan kompleks daripada gejala fisik atau mental yang terlihat. Kemudian yang terakhir, aku akan memberikan sedikit tips untuk seseorang yang sedang mengalami depresi. Semoga apa yang saya omongkan ini bisa menjadi alasan untuk seseorang agar tidak melakukan tindakan yang membuat mereka akhirnya menyesal kemudian hari. Hal ini ada beberapa tips untuk menghilangkan depresi. Yang pertama, yaitu kita harus ke psikiater atau kita harus terapi psikologis kita. Hal ini untuk membantu mengatasi masalah akibat depresi kita. Kemudian yang kedua, itu kita harus sering-sering berolahraga. Tidak usah berolahraga yang terlalu berat. Olahraga yang ringan saja juga kita bisa lakukan di rumah. Tidak perlu keluar rumah juga kita bisa berolahraga. Contohnya, kita membantu ibu kita, entah itu kita membantu menyapu, entah itu kita membantu mengepel, cuci piring, atau bahkan yang laki-laki bisa membantu ayahnya untuk mencuci motor atau kegiatan positif yang lainnya. Kemudian melakukan hobi. Lakukanlah hobi kalian. Misal kalian ada yang hobi menggambar. Jika kalian stres, salah satu obat depresi yang paling ringan yaitu adalah dengan menggambar. Dengan menggambar atau melukis kita bisa menghilangkan stres kita. Kita bisa menyalurkan stres kita itu ke dalam bentuk karya, yang kemudian karya itu akan menjadi karya yang sangat indah dan penuh makna. Kemudian tidur yang cukup dan berkualitas. Biasakan kalian tidur jangan di atas jam 10, karena di atas jam 10 otak dan seluruh badan kita itu sudah seharusnya bekerja, karena pada siang hari itu kita sudah melakukan aktivitas dan otak kita itu sudah penuh, sedangkan malam hari itu waktunya pembersihan dari otak dan lain-lain. Kemudian detox media sosial, yang artinya dimana kalian harus mengurangi jam untuk scrolling HP. Stop atau kurangi jam waktu kalian untuk scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling YouTube, dan lain-lain. Oke,
itu saja yang bisa saya sampaikan dalam proyek UAS kajian semiotika visual ini. Terima kasih kalian sudah menonton video saya. Saya memohon maaf kalau pengucapan saya yang belibet atau saya yang sering saya mohon maaf, dan terima kasih. Doakan saya semoga saya bisa sukses dan video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.